Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah hari ini kita masih bisa hadir lagi di kelas Bapak. Bapak panggil beberapa anak-anak yang kemarin mengeksplor dirinya. Ustaz, kira-kira saya ini pintar di apa ya? Kira-kira saya ini sekolah buat apa ya? Makanya hari ini kita sama-sama Bapak panggil dalam agenda ini. Semoga bisa meningkatkan wawasan kita tentang kenapa kita harus belajar dan apa yang menjadi potensi terbesar kita dalam belajar. Oke, siap semuanya? Siap. Nah, agenda ini namanya bimbingan kelompok, teman-teman. Apa namanya? Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Fungsinya apa sih bimbingan kelompok? Ada yang tahu? Fungsi utamanya adalah fungsi memahami, pemahaman, di mana teman-teman semua diminta untuk bisa memahami apa yang belum dipahami lebih mendalam dan secara personal dan personal. Oke? Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan baik. Siapa yang pimpin doa? Aku tanya. 1, 2, 3. Wih, kibar yang angkat. Baik, kibar soleh, silakan untuk pimpin doa ini. Musta'iddan Duaan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Ifar sudah memimpin doa pada siang hari ini. Ya teman-teman semuanya, yang Bapak sampaikan bahwa di bimbingan kelompok ini fungsi utamanya adalah fungsi pemahaman. Jadi kita bisa mampu memahami, mampu mengidentifikasi apa yang lagi kita ekspor, pengetahuan yang belum kita pahami, kita bisa memahami. Yang kedua adalah fungsi keterbukaan. Jadi teman-teman semua terbuka aja. Semua ide, semua gagasan, semua pemikiran yang ada di kepala, unek-unek, dikeluarin aja. Ya, kemudian yang ketiga adalah kesukarelaan. Nah, Bapak panggil di sini pasti sukarela ya. Jadi tidak ada paksaan sama sekali. Ini kan ada yang terpaksa Bapak panggil di sini? Ada yang terpaksa? Lagi belajar dari Ustaz siapa? Agidah ya Allah. Agidah akhlak yang baik teman-teman semua. Baik, nah ini fungsi adalah fungsi pemahaman, fungsi keterbukaan dan kesukarelaan. Jadi Bapak harapnya tanpa ada terpaksa, tanpa ada saya nggak mau loh, nggak, tapi terbuka semuanya sukarela ikut kegiatannya ini. Oke, kenapa? Sukarela. Mas Akbar, Akbar, suka nggak ikut kegiatan kita? Suka. Kenapa? Udah tenang aja, gue suka banget tuh. Oke, kalau Mas Juna nih, apa yang disukai? Kenapa suka? Buat pengetahuan. Buat pengetahuan ya, sama apa? Pengalaman cukup baik. Nah, sebelum kita mulai bimbingan kelompok ini, insya Allah pendalamannya tentang gaya belajar. Tapi nanti Bapak akan eksplor gaya belajarnya setelah kita laksanakan ice breaking dulu biar kita lebih relax. Siap? Siap. Are you ready? Ready. Oh, dahsyat. Ice breakingnya adalah Bapak juga belum yang itu kan Bapak kemarin itu sempat main ke seminar dan Bapak nemukan satu ice breaking yang keren banget. Ice breaking ini teman-teman semua harus mencoba. Cara gini, kepala digaruk, kelapa diparut. Ready? kita berdiri biar seru. Kursinya mundurin dulu. Dari mulai kelapa dulu ya, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk. Siap? Ya. Siap? Siap. Oke, siap? Coba ya. Apa kata-katanya? Kelapa digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala Digaruk. Oke, ready ya? Siap ya? Minimal 10 kali. Jadi kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kepala digaruk. Nanti kita coba ya siapa yang berhasil nanti Bapak dapat kasih hadiah setelah agenda ini. Ready?
bareng-bareng 3 kali aja. Ready ya? 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, sekarang coba dari Mas Irfan 10 kali. Kelapa digaruk, Ulangi, belum mulai nih. kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, good. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. 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 Kelapa diparut, kepala Selanjutnya Jun. Ready Jun? Oke, silakan. Jun, 1, 2, 3. kelapa digaruk. Sekali lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, gagal. Cuma duduk boleh. Oke, good. Duduk begini. Fauzan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. 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 Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut. Oke, udah banyak ada 11 sampai 18 sama Fauzan. Anda juga boleh. Fauzan duduk, Masya Allah. Berarti 2 nih ya, dapat hadiah. Sekarang gimana? Silakan Pak. Bisa Pak? Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Kepala nggak digaruk, boleh lanjut. Gimana? Masya Allah. Selanjutnya Fari. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala Oke, sekali lagi Pak. digaruk. Kelapa digaruk. Oke, Fari duduk Fari. Gagal. Ya lanjut. Siapa namanya? Wafi. Silakan Wafi. Soleh. Kelapa diparut, kepala digaruk. Ulangi. Sekali lagi ya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. Kelapa diparut, kelapa digaruk. Jadi dulu aku gagal. Lanjut. Sekarang Fahid Akbar. Kelapa diparut, kepala Ekspresi dong. digaruk. Ekspresi. Siapa ya? Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, Oke. kepala digaruk. Oke. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke. 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 Berhasil nggak? Berhasil. Baik untuk semuanya, teman-teman semua, terima kasih. Berarti yang berhasil Irfan, Fauzan, dan Akbar. Tepuk tangan buat aku. Apa yang dirasain saat kita main game? Apa lagi? Mantap. Ngakak. Mas Irfan? Seru dan lebih Seru dan lebih rileks, Masya Allah. Ada lagi? Lebih fokus, betul ya, lebih fokus. Karena kita emang hari ini masuk ke dalam zona yang fokus. Tarik nafas dalam dari hidung, keluar dengan mulus. Oke, guys. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita masuk ke materinya. Jadi teman-teman semua dalam belajar itu setiap orang beda-beda. Kayak handphone aja. Jadi orang itu punya spesifikasi masing-masing. Dan gaya belajar atau nanti kita materi hari ini adalah materi tentang gaya belajar. Gaya belajar itu memiliki 3 komponen, artinya ada gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Nanti kita akan jabarkan sama-sama. Oke, teman-teman semua, udah siap semuanya? Ready? Good. Oke, kalau udah ready, kita masuk ke materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan ini. Ini adalah gaya belajar. Kelihatan semuanya? Ya. Oke. Ada pengertian gaya belajar, ada macam-macam.
tentang gaya belajar dan nanti tentang gaya belajar itu sendiri. Nah, gaya belajar itu apa sih, Sir? Nah, gaya belajar itu ada 3 yang tadi Bapak sebutkan. Yang pertama tadi adalah gaya belajar visual. Nah, bagi siswa yang gaya belajar visual ini memegang peran penting di penglihatannya atau di matanya. Hal ini metode mengajar dengan guru sebaiknya lebih banyak dititik beratkan pada peragaan atau media agar mereka fokus pada objek-objek yang berkaitan dengan pelajaran. Jadi macam gaya belajar pertama adalah visual. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah gerak-gerik dan sikap. Belajar atau gaya itu adalah gerakan atau sikap. Sedangkan belajar adalah tuntunan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gerak-gerik atau sikap teman-teman. Kemudian ini yang pertama nih, gaya belajar tadi visual nih. Nah, orang gaya belajar visual itu ciri-ciri ini teman-teman. Bicaranya cepat, mentingin penampilan, keren, najis, tidak mudah terganggu oleh keributan. Jadi mereka tuh fokus orangnya. Kemudian ingatannya itu apa yang dilihatnya. Jadi kalau kenalan sama orang tuh, siapa ya? Saya pernah kenal ngajarnya gitu. Tapi namanya saya lupa. Itu orang visual tuh rata-rata tuh. Aja visual suka lebih membaca atau lebih suka membaca daripada hal lainnya, daripada bicara. Nah, yang pertama sering lihat gambar-gambar. Kalau bikin materi itu sering lihat gambar-gambar, terus lihat diagram, peta, gunakan warna, highlight dan sebagainya. Baca buku yang ada gambar-gambarnya, kemudian multimedia, belajar komputer atau video dan sebagainya. Nah, ini gaya belajar pertama. Kelebihannya adalah ingatannya detail tentang warna, tentang orang, struktur wajah. Boleh yang mau mencatat, boleh silahkan ambil kertas di depan, boleh nanti silahkan dicatat. Oke, nah ini tadi kelemahannya karena gaya belajar visual ada kelemahannya teman-teman. Susah belajar dalam suasana ramai. Kalau ribut tuh, apa sih? Diem dong gitu. Kemudian susah memahami pelajaran guru tanpa disertai gambar. Kalau gurunya suka cerita, aduh, apa ya tadi ya? Kok lupa saya gitu, biasanya kayak gitu. Lalu terganggu konsentrasi saat melihat penampilan atau menurutnya tidak menarik. Jadi gaya belajar pertama apa? Gaya belajar pertama? Visual. Yang kedua adalah nih, anak-anak ini lagi denger nih. Berarti gaya belajarnya adalah auditori. Yang kedua adalah auditori. Nah, gaya belajar kedua ini liriknya suka kiri kanan. Jadi ciri-cirinya adalah suka lirik kanan, kiri, kanan, kiri. Kalau dia mikir suka lirik kanan kiri. Nah, fungsinya apa? Siswa bertipe auditori ini mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga. Suka cerita, kalau hafalan Quran suka simaan. Jadi bukan membaca, tapi dia sukanya menyimak, dengar bacaan temannya. Itu yang auditori. Kemudian yang auditori ini ciri-cirinya yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Tuh, ada yang suka ngomong sendiri di sini. Jadi bicara sendiri gitu, jadi ketika aku harus bisa sendiri, masya Allah gimana ya, sendiri tapi cuma sendiri, kayak gitu nggak apa-apa. Penampilannya rapi, ganteng, lebih memperhatikan penampilannya yang ganteng, mudah terganggu oleh keributan. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan diri pada yang dilihatnya. Senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Wih, luar biasa. Kemudian cara strategi mudahnya adalah anak ikut partisipasi dalam diskusi, baik di kelas maupun di dalam keluarga. Nah, ini beberapa strategi belajar, gaya belajar auditori. Kelebihannya ini teman-teman, jika melakukan presentasi suatu kerja dapat melakukannya dengan baik. Orang auditori itu ngomongnya bagus, tertata, bagus. Yang kedua, dapat dengan mudah menirukan pernyataan orang lain dalam waktu yang sangat singkat, memiliki tata bahasa yang baik. Kelemahannya, ada kelemahannya nih, ya, membacanya pelan-pelan. Susah mengingat suatu jika membacanya tanpa menggunakan suara. Susah untuk membuat karangan. Belajar yang kedua adalah apa? Enggak, yang kedua tadi apa? Auditori. Yang ketiga adalah kinestetik. Nah, sebelum masuk ke kinestetik, maaf ya sebentar, ini ada iklan lagi. Baik. Kinestetik ini biasanya lirikannya ke bawah teman-teman. Orang yang bicara kinestetik itu lebih ke bawah. Kinestetik artinya apa? Gerak tubuh. Jadi kinestetik itu gerak tubuh. Nah, orang yang gaya belajar kinestetik itu biasanya lebih suka dipegang, disentuh, melalui gerakan, menyentuh, bertindak, bergerak tubuh seperti itu.
Ciri gaya belajar kinestetik ini tampilannya juga rapi, tidak terlalu terganggu dengan sesuatu situasi keributan, belajar melalui manipulasi dan praktek. Nah, dia suka praktek langsung. Misalkan dari suara kodok, dia ikutin gerak kodoknya gitu tuh. Kemudian belajar memanipulasi, menghafal dengan cara berjalan dan melihatnya, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Jadi kalau baca buku tuh gini tangannya. Ini orang yang gaya belajar kinestetik. Nah, strateginya jangan paksa anak untuk belajar berjam-jam. Jadi kalau belajar kinestetik itu sekali belajar bergerak lagi, muter-muter lagi, main lagi, baru belajar lagi. Itu orang yang kinestetik. Ajak anak untuk belajar sambil mengeksplor lingkungan. Nah, kemudian gunakan warna terang, highlight. Izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik dan lain-lain. Kelebihannya atau praktek langsung ya, cari telunjuk. Nah, teman-teman ini yang gaya belajar kinestetik. Jadi gaya belajar ada berapa teman-teman? 3. Pertama, Visual. kedua, Auditori. ketiga, Kinestetik. dahsyat, luar biasa. Kita lihat ya teman-teman videonya tentang visual. Nih baca. Berikut ini tipe gaya belajar visual yang ciri-cirinya suka membaca buku. Biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis. Lagi ngapain nih? Dicap malah. Yaudah deh, aku balik lagi. Bentar ya. Biasanya punya tulisan yang bagus loh. Kalau kamu punya ciri-ciri kayak gitu, ini tips belajar yang cocok buat kamu. Belajarlah menggunakan buku yang berilustrasi dan banyak warna. Tandai materi yang kamu anggap penting. Semuanya penting. Usahakan belajar di tempat yang terang ya. Dahsyat. Banyak. Hindari polusi visual ya. Kalau kamu punya ide, jangan lupa ditulis ya. Tahu mind map nggak? Mind map adalah rangkuman materi yang disertai dengan gambar. Oke, belajar visual, ciri-cirinya Suka membaca buku. suka baca buku, Suka gambar. suka gambar, Lukisan. menyukai lukisan, Penampilan rapi. penampilannya rapi, Tulisan bagus. tulisannya bagus, Sering Visual. suka punya energi deh, apa tadi? Tidak polusi visual. Industri visual. Menandai ketika ada yang penting. Ada yang penting di bank, di belajar menggunakan mind mapping, dahsyat luar biasa. Itu gaya belajar. Kira-kira kita Punya yang mana? ide ditulis. Ide, ketika ada ide langsung ditulis. Dahsyat. Kira-kira kita yang mana ya? Nanti kita lihat ya. Langsung kita tag langsung. Nah, yang kedua tadi setelah visual apa? Auditori. Nah, kita cek auditori. Tipe gaya belajar auditori. Ini auditori Ciri-cirinya teman-teman. suka membaca sambil bersuara. Taufik Ismail lahir di Bukit Tinggi 25 Menyukai musik. Di mana saja, kapan saja mendengarkan musik. Lebih suka berkomunikasi melalui telepon.
ketiga apa tadi? Ya belajar apa? Kinestetik. Kinestetik. Ayo ketahui ciri-cirinya berikut ini. Yang pertama, suka berolahraga. Biasanya kamu suka beberapa kegiatan olahraga sekaligus dan rajin menjalankannya. Dua, lebih mudah mengatakan apa yang ia pikirkan daripada menuangkannya dalam tulisan. Kelamaan, gitu saja deh. Nggak bisa. Berikut ini cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Carilah manfaat dari ilmu yang akan dipelajari. Apa ya? Apa? Belajar biologi. Perbanyak frekuensi break atau jeda istirahat dan lakukan aktivitas ringan saat belajar. Jadi terjadi implikasi ya. Dan pasti juga orang itu tidak sehat saat tidak terlibat dengan Para kinestetik harus terus bergerak, maka kamu bisa menulis sambil mendengarkan guru saat menerangkan. Saat kamu akan menghafal, kamu bisa menulis di udara agar mudah mengingatnya. Efek tadi tuh yang makan tumbuhan tuh pasti herbivora ya? Itulah tips cara belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar kinestetik. Nah, gimana, seru gak? Apa yang seru? Kira-kira udah dapat belum? Saya kira-kira apa ya? Kira-kira Ivan apa, Pak? Udah dapat informasinya? Kinestetik suka olahraga. Keluarga. Juga Enggak, maksudnya Ivan tiba-tiba belajar apa kira-kira? Kinestetik? Oke. Kalau Ajuna? kita hasil Belum ketemu. Oke. Kalau Fauzan? Tiba belajar apa? Udah kebayang belum? Belum. Ivan? Kinestetik semuanya suka ada urusan juga. Oke. Apakah Juga betul? mau. Suka mas-masan gitu. Wah, kelar. Fari? Auditori. Oke. Wafi? Belum tahu. Akbar? Kinestetik. Wah, teman-teman kinestetik ya. Apakah betul kinestetik? Kita saksikan satu lagi ya, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Metode belajar yang tepat buatmu. Halo, ini. Kita tes ya, sederhana ya. Jawablah 6 pertanyaan berikut dengan jujur dan cepat. Waktumu 10 detik untuk setiap pertanyaan. Iya. Siapkan pena dan Iya. kertas untuk mencatat poinmu. Siap. Are you ready? Tes di nomor 1. Bagaimana cara belajarmu saat mau ujian? Nah, saat ujian, Waktumu 10 detik untuk menjawab. belajar merokok. 3, menghafal 1. Tes di nomor 2. Apa yang kamu kenang saat ikut pesta? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Waktumu habis, catatlah skormu. Tes di nomor 3. Apa yang bisa mengganggumu saat belajar? Nah, ini nih. Waktumu 10 detik untuk menjawab. Tes di nomor 4. Jika kamu tersesat, bagaimana caramu sampai ke tujuan? Waktumu habis, catatlah skormu. Oke. Tes di nomor 5. Saat kamu mendengarkan musik, apa yang biasa kamu lakukan? Waktumu 10 detik untuk menjawab. Oke. Selanjutnya, Tes di nomor 6. Aplikasi apa yang sering kamu buka? wah, aplikasi apa nih? Waktumu 10 detik Instagram, untuk menjawab. TikTok, atau YouTube? Spotify. Facebook. Pinterest, YouTube. Waktumu habis, catatlah skormu. Sekarang jumlahkan total seluruh hasil tesmu. Oke. Itulah tadi tes psikologi sederhana untuk mengetahui metode belajar apa yang tepat buatmu. Baik, teman-teman, ternyata sebetulnya kalau Bapak melihat ini tidak seutuhnya yang kuat, tapi ada yang paling dominan. Jadi kita ini punya semuanya, sebetulnya kita punya gaya belajar semuanya, tapi ada yang paling dominan. Oke? Siap? Berarti apa yang sudah kita dapat hari ini? Irfan? tahu gaya belajar. Tahu gaya belajar. Nah, gaya belajar ada berapa? 3. Ada 3. Nah, kalau setelah tahu gaya belajar apa yang kita lakukan? Praktekan, terus ya aplikasiin ya. Nanti
kalau udah tahu berarti kita harus mengaplikasi. Iya. Nah, kesulitan nggak? Nanti gini, kalau misalnya kita ngapal Quran susah nih, nah, kira-kira kita gunakannya apa? Kalau yang auditori kira-kira gunakannya apa? Simak, penyimak ya, atau murata. Kalau visual, mengamati pakai marker atau beli Al-Quran yang ada Latin, ada warnanya. Nah, betul. Akan balok ya, akan ada warna atau warna. Kalau yang auditori, kalau yang kinestetik, gimana cara baca Qurannya? Dana. Iya betul. Ada kakak kelas kita di angkatan vision, serius dia selama mondok di Multazam itu dia belajarnya itu atau ngafal Quran itu pasti dia keliling masjid. Kalau udah hafal, dia balik ke halamannya, lalu setelah dan itu selama 3 tahun. Lalu ditanyakan, antum kenapa sih kok nggak mau duduk gitu tuh? Nggak tahu Ustaz, susah. Tapi dia pintar. Nah, teman-teman semua, ternyata gaya belajar itu ada pengaruhnya teman-teman. Pengaruhnya apa? Faktor fisik atau tubuh atau jasmani, faktor psikologi, faktor kelelahan. Ada faktor yang eksternal yaitu faktor keluarga, sekolah dan jadi ada pengaruhnya, pengaruh keluarga, pengaruh sekolah, pengaruh masyarakat. Kenapa gaya belajar orang itu beda-beda? Kelakuan, terus sifat, gimana? Lingkungan, boleh betul. Kalau lingkungannya teman-temannya suka main, pasti dia juga akan berubah gaya belajar. Ada lagi? Kopi? Akbar? Kan beda deh soalnya. Selanjutnya teman-teman semua, mana nih yang paling dominan di antara diri kita? Tadi udah, kalau Irfan apa tadi? Auditori ke yang 14 ya berapa? Kamu berapa? 11 apa 12? 14. Udah auditori ke kinestetik. Arjuna? Auditori aja. Fauzan? Auditori visual. Dahsyat. Auditori kinestetik. Gimana? Masya Allah. Fahri? Visual auditori. Kalau Wafi? Auditori kinestetik. Akbar? Visual auditori. Wah, Masya Allah, itu sudah paham ya tentang gaya belajar ya teman-teman semua. Nah, kalau kita udah paham tentang gaya belajar, semoga bisa meningkatkan kemampuan kita selama belajar dan lebih memaksimalkan lagi. Ternyata saya harus belajarnya kayak gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan teman-teman ketika sudah tahu gaya belajar kita? Kemudian perlu nggak menyampaikan ini ke orang tua? Perlu. Buat apa kira-kira? Buat orang tua tahu gaya belajar. Terus? hobi. Hobi, iya betul. Selain orang tua tahu, juga tahu hobi. Terus apa lagi? Supaya orang tua tahu aja sih kita apa tuh memahami apa. Apa sehingga orang tua bisa fasilitasi ya, Bun. Saya ini tipenya suka baca buku sambil dengerin musik, Bun. Ya, gitu. Boleh nggak beli earphone? Ya gitu. Atau kayak teman-teman semua. Itu intinya dari metode atau materi hari ini. Ada yang dapat ilmu hari ini? Siapa yang bilang? Siapa bilang kalau misalnya dapat ilmu hari ini? Silakan bilang saya. Ya. Siapa yang dapat ilmu hari ini? Saya. Siapa yang dapat ilmu hari ini? Saya. Oke, luar biasa. Apa yang dapat ilmu hari ini? Ilmu apa yang bisa didapat hari ini? Mengetahui gaya belajar. Mana yang belajar? Apalagi ini suka tahu metode kita dan juga gaya belajar kita kayak gimana. Gaya belajar kita kayak gimana? Mengetahui menentukan gaya belajar kita ya. Ya Arjuna, apa dapat ilmu apa hari ini? Iya, kita tuh tahu gaya belajar tuh ada apa aja. Apa aja? Oke. Apa aja? Oke, good. Fahri, dapat ilmu apa hari ini? Belajar Main map. Apa? Main map. Good. Apa itu main map? auditori. Auditori jadi buat main map. Oke. Babi, dapat ilmu apa hari ini? Lebih
Oke, belajar kita. Oke, Akbar? Mengetahui macam-macam gaya belajar. Apa aja yang belajar? Kita main 1, 2, 3. 1. Visual, Dua. auditory, 3. kinestetik. Allah, luar biasa. Betul kan? Boleh tahu semuanya? Oke, teman-teman semua. Bapak ada lembar kerja atau Bapak ada lembar isian yang bisa kalian isi. Nanti kalian boleh isi ya di isian tersebut. Jadi setelah isi kalian bisa tahu. Oke. Selanjutnya teman-teman semuanya, silakan siapa yang mau menyampaikan hikmah apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Satu orang. Kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan hari ini? Irfan, boleh soleh. Apa Irfan? Membuat gaya belajar yang baik untuk kita. Terusnya Bisa bisa dipraktekkan. dipraktikkan dan bisa diaplikasikan. Mantap, luar biasa. Ada lagi yang mau menyampaikan? Irfan, boleh soleh. Mau tahu penyebabnya kenapa lebih menyukai atau lebih nyaman. Dahsyat. Fungsinya apa? Intinya jadi kita tahu bagaimana tuh metodenya, jadi biar kita gampang menyerap pembelajaran dari guru atau enggak pas pelajaran angkatan semuanya lah. Dahsyat. Semuanya. Oke, yuk kita maksimalkan gaya belajar. Kita komitmen akan gunakan ini sebagai salah satu keilmuan kita. Siap semuanya? Siap. Oke, terima kasih banyak untuk hari ini. Bapak bersyukur teman-teman semua bisa hadir hari ini dan semoga ini bisa menjadi kebaikan buat semuanya dan kita bisa lanjutkan lagi dengan materi yang lebih seru lagi. Ready ya? Oke. Silakan teman-teman semuanya. Siapa yang mau pimpin doa kalau tadi dibimbing sama Giva, sekarang ganti yang lain. Wafi boleh pimpin doa. Kita tutup agenda ini sekarang dibimbing doa semua. Musta'idan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sejak kapan heran dan sekarang kami terima kasih banyak sudah memimpin doa pada kegiatan kita pada hari ini. Dan teman-teman semuanya terima kasih sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita. Baik, Bapak Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.